Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Faiza dengan NPM 192151040. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis kemampuan berpikir kreatif matematis yang ditinjau dari respon belajar siswa dari materi transformasi geometri. Nah, ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, MPD. Untuk itu, mari kita simak. Latar belakang pertama yaitu matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik sebagai alat bantu dalam penerapan bidang ilmu lain maupun dalam pengembangan matematika itu sendiri. Dengan makna lain bahwa matematika mempunyai peranan yang esensial untuk ilmu lain yang utama adalah sains dan teknologi. Itu menurut Siagian tahun 2016. Nah, untuk menguasai dan menciptakan teknologi di masa depan tentunya harus memiliki penguasaan matematika yang kuat sejak dini. Nah, pembelajaran matematika perlu diberikan kepada siswa pada semua jenjang pendidikan, karena dalam mempelajari matematika, siswa akan memiliki kemampuan berpikir logis, analisis, sistematis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Menurut Wiglet tahun 1979 menyatakan justifikasi nyata untuk mengajar matematika bahwa matematika adalah suatu materi bermanfaat dan khususnya matematika membantu dalam menyelesaikan banyak masalah. Dalam pembelajaran matematika, keterampilan memecahkan masalah merupakan proses yang sangat penting untuk menata nalar dan kreatif siswa. Berpikir kreatif secara umum dan dalam matematika merupakan bagian keterampilan hidup yang sangat diperlukan siswa dalam menghadapi kemajuan ipteks yang semakin pesat serta tantangan, tuntutan, dan persaingan global yang semakin ketat. Terbentuknya kemampuan berpikir kreatif pada pribadi siswa, yaitu akan membuat pembelajaran matematika yang dianggap sulit bertahap akan menjadi kebalikan bahwa matematika pelajaran yang menyenangkan. Menurut Prihatiningsih dan Ratu tahun 2022, bahwa kemampuan berpikir kreatif juga diperlukan untuk menentukan strategi yang tepat dalam menyelesaikan beragam permasalahan matematika, dari yang mudah hingga permasalahan yang rumit. Nah, siswa dikatakan memiliki kemampuan berpikir kreatif apabila ia memiliki banyak gagasan dan ide imajinatif, rasa ingin tahu yang tinggi, percaya diri terhadap kemampuannya, positive thinking, selalu menantang terhadap permasalahan yang kompleks, serta selalu bekerja keras. Itu menurut Herdiana et al. Tahun 2017. Nah, dalam pemecahan masalah matematika, apabila menerapkan berpikir kreatif akan menghasilkan banyak ide-ide yang berguna dalam menemukan penyelesaian masalah. Nah, di mana indikator kemampuan berpikir kreatif ini menurut Guilford, yaitu berpikir lancar, lalu berpikir luas, berpikir orisinil, dan berpikir terperinci. Mengingat pentingnya kemampuan berpikir kreatif, maka perlu adanya suatu aktivitas yang dapat mengakomodasi pengembangan kemampuan tertentu. Oleh karena itu, kami akan meneliti untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kami akan meneliti mengenai meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa berdasarkan respon belajar siswa dengan materi yang diterapkan, yaitu mengenai transformasi geometri. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tadi, ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kemampuan berpikir kreatif matematis tingkat siswa SMP kelas 9. Lalu yang kedua adalah bagaimana respon belajar siswa SMP kelas 9. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kemampuan berpikir kreatif matematis ditinjau dari respon belajar siswa SMP kelas 9. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional bertujuan memberikan batasan pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian untuk menghindari perbedaan persepsi dan
tafsiran, adapun variabel-variabel yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini. Yang pertama ada analisis. Analisis menurut KBBI daring atau dalam jaringan, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab duduk perkaranya. Secara umum, analisis ialah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah objek serta secara mendalam. Dalam penelitian ini, analisis yang dimaksudkan adalah penguraian kemampuan berpikir kreatif matematis ditinjau dari respon belajar siswa pada materi transformasi geometri. Lalu yang kedua ada kemampuan berpikir kreatif matematis. Kemampuan berpikir kreatif matematis merupakan sebuah proses yang mengembangkan ide-ide tak biasa yang menghasilkan pemikiran atau produk baru secara fasih dan fleksibel dalam pemecahan permasalahan matematika yang dapat bermanfaat dalam penggunaannya. Lalu yang ketiga ada respon belajar siswa. Respon belajar siswa adalah perilaku yang lahir sebagai hasil masuknya stimulus yang diberikan guru kepada siswa. Pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat apabila diberi penguatan. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa guna merangsang sebuah respon terjadi. Sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Stimulus atau rangsang bisa datang dari objek misalkan peta, lingkungan, peristiwa, suasana orang lain, atau dari aktivitas subjek misalnya orang lain bertanya kepada kita memberi jawaban atas pertanyaan itu. Dengan kata lain, respon merupakan jawaban atas stimulus atau tanggapan. Lalu yang keempat ada transformasi geometri. Nah, materi matematika dalam penelitian ini dibatasi oleh materi transformasi geometri. Materi ini adalah salah satu materi yang dipelajari di kelas 9 semester genap pada tingkat SMP atau MTS. Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan tadi, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMP kelas 9. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui respon belajar siswa SMP kelas 9. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis ditinjau dari respon belajar siswa SMP kelas 9. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaannya. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut. Yang pertama, secara teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa berdasarkan respon belajar siswa. Lalu yang kedua, secara praktis. Yang pertama, bagi sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan menjadi bahan kajian sebagai salah satu alternatif dalam kemajuan semua mata pelajaran pada umumnya dan khususnya dalam mata pelajaran matematika. Lalu yang kedua, bagi pendidik, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau masukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis dengan respon belajar siswa yang berbeda. Lalu yang ketiga ada bagi peserta didik, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menemukan langkah yang harus dilakukan ketika respon belajarnya rendah. Lalu yang keempat adalah bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perbaikan dan pengembangan proses pembelajaran di sekolah guna meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Landasan teoritis. Kajian teori. Yang pertama ada analisis. Analisis merupakan kegiatan menyelidiki suatu peristiwa atau kegiatan dimulai dari mencari data, merinci, menguraikan, memisahkan, membedakan data sesuai kategori-kategori tertentu, dan menggabungkan data-data yang berkaitan sampai mendapat suatu kesimpulan yang sebenar-benarnya dari data yang dapat didapat sehingga dapat dipahami secara mudah dan baik, serta tidak menimbulkan simpang siur. Lalu yang kedua adalah kemampuan berpikir kreatif matematis.
Kehidupan manusia ini tidak lepas dari kegiatan berpikir. Berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang melibatkan kinerja otak terhadap suatu informasi yang dapat menimbulkan berkembangnya ide ataupun konsep. Berpikir dapat diartikan menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Menurut Hidayat, tahun 2011, berpikir kreatif matematis, hal ini merupakan berpikir kreatif di sini mengarah kepada kemampuan matematika prosedural dalam memecahkan masalah dan segala sesuatu tentang matematika. Lalu menurut Kartini bahwa kreativitas dalam matematika lebih ditekankan pada prosesnya, yakni proses berpikir kreatif. Oleh karena itu, kreativitas dalam matematika lebih tepat diistilahkan sebagai berpikir kreatif matematis. Nah, di mana dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan mudah dipahami, sederhana, dan fleksibel yang ada kaitannya dengan matematika. Nah, kemampuan berpikir matematis sangat diperlukan untuk melatih kemampuan berpikir logis, analisis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta memiliki kemampuan untuk bekerja sama. Nah, di kemampuan berpikir kreatif matematis, menurut Munandar tahun 2012, terdapat 4 kajian kreatif dalam kajian matematika, diantaranya kelancaran menjawab atau fluensi, di mana untuk indikatornya yaitu mampu mencetuskan banyak gagasan, jawaban, atau penyelesaian. Lalu yang kedua adalah keluasan jawaban atau flexibility, di mana indikatornya yaitu mampu menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi. Nah, lalu yang ketiga ada orisinalitas dalam berpikir matematis. Nah, untuk indikatornya yaitu mampu memberikan gagasan yang baru dalam menyelesaikan masalah atau memberikan jawaban yang lain dari yang sudah biasa dalam menjawab suatu pertanyaan. Nah, lalu yang terakhir yaitu kemampuan berpikir terperinci atau elaborasi. Untuk indikatornya yaitu mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk. Lalu yang ketiga ada respon belajar siswa. Respon belajar siswa adalah suatu reaksi atau tanggapan yang dirasakan oleh peserta didik sehingga tumbuhnya suatu perilaku dalam suatu proses pembelajaran yang dapat bersifat rasa nyaman atau rasa senang terhadap apa yang diberikan oleh pendidik atau guru. Oleh karena itu, respon siswa terhadap pembelajaran dapat dideskripsikan sebagai tanggapan siswa terhadap serangkaian proses atau kegiatan belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran, ada berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya respon. Antara lain yang pertama yaitu guru, di mana merupakan tenaga pendidikan yang memberikan ilmu dan strategi pembelajaran yang menarik bagi siswa sehingga mampu terjadi respon antar keduanya. Lalu siswa, yaitu menarik perhatian siswa tidaklah mudah. Proses siswa terhadap respon siswa terhadap pembelajaran diwujudkan dengan berbagai tanggapan. Adanya respon siswa bisa mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Lalu materi merupakan bahan ajar untuk siswa. Materi haruslah bisa menarik perhatian siswa sehingga respon yang muncul bisa mendukung proses belajar mengajar di kelas. Bahan ajar yang disajikan pun harus semenarik mungkin untuk bisa direspon oleh siswa. Lalu yang keempat ada metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran ini bisa terjadinya respon baik antar siswa, siswa dengan guru atau sebaliknya, dan siswa dengan materi, maka metode pembelajaran harus komunikatif. Respon dapat terwujud jika adanya dialog yang komunikatif. Lalu yang kelima ada waktu. Waktu juga mempengaruhi respon siswa saat kegiatan belajar berlangsung. Yang keenam yaitu tempat. Suatu tempat bisa mempengaruhi proses belajar mengajar dan juga respon siswa baik terhadap guru dan antar siswa. Yang ketujuh ada fasilitas. Nah, dengan adanya fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar, siswa diharapkan bisa lebih merespons segala kegiatan belajar mengajar. Adapun indikator respon belajar siswa
terhadap pembelajaran matematika dengan strategi Think, Talk, Write atau TTW dengan pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME, yaitu yang pertama menunjukkan minat terhadap pembelajaran matematika, lalu menunjukkan kegunaan mempelajari matematika, yang ketiga menunjukkan minat terhadap pembelajaran matematika menggunakan strategi Think, Talk, Write dengan pendekatan Realistic Mathematics Education. Lalu yang keempat adalah menunjukkan kegunaan mengikuti pembelajaran matematika dengan strategi Think, Talk, Write dengan pendekatan Realistic Mathematics Education. Yang kedua adalah hasil penelitian yang relevan. Nah, di sini kami mengambil dua jurnal. Yang pertama, penelitian yang relevan kesatuan adalah skripsi dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa pada Materi Transformasi Geometri. Nah, ini merupakan untuk mengeksplorasi contoh soal yang dapat dijadikan stimulus dan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, di mana untuk teknik pengumpulan datanya didapat melalui studi literatur. Nah, langkah pengambilan data yang dilakukan yaitu dengan seperangkat contoh soal tes kemampuan berpikir kreatif dengan cakupan materi yang telah disesuaikan berdasarkan indikator kemampuan berpikir kreatif. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa secara keseluruhan masuk ke dalam kategori sedang. Nah, lalu yang kedua adalah penelitian yang relevan dari judul skripsi, yaitu analisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMP Negeri 2 Meral pada materi bangun ruang sisi datar. Nah, penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan yang bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada materi bangun ruang sisi datar. Nah, jenis penelitian ini penelitian dengan menggunakan deskriptif. Nah, untuk teknik pengumpulannya yaitu digunakan tes tulis, beberapa soal tentang materi bangun ruang sisi datar, dokumentasi, dan wawancara. Nah, penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu reduksi data, triangulasi data, menganalisis hasil tes tertulis, dan wawancara. Nah, dengan penarikan kesimpulannya itu difokuskan pada 4 aspek, yaitu kelancaran, keluasan, elaborasi, dan keaslian. Yang ketiga adalah kerangka teoritis. Nah, dalam pembelajaran matematika, keterampilan pemecahan masalah merupakan proses yang sangat penting untuk menata nalar dan kreativitas siswa. Melalui keterampilan pemecahan masalah, siswa menjadi terbiasa dan terlatih untuk berpikir kreatif matematis. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika di sekolah menurut Depdiknas tahun 2003, yaitu melatih cara berpikir dan menalar dalam menarik kesimpulan, mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, dan mengembangkan kemampuan penyampaian informasi dan mengkomunikasikan gagasan. Nah, adapun tahapan pertama yaitu kami melaksanakan tes kepada peserta didik, di mana untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Nah, setelah itu kami menyebarkan angket yang dimana kami ingin mengetahui bagaimana respon belajar siswa terhadap pembelajaran matematika. Nah, dan terakhir yaitu kami pun melaksanakan wawancara terhadap guru mata pelajaran matematika. Fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini difokuskan pada mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif matematis ditinjau dari respon belajar siswa pada materi transformasi geometri. Prosedur penelitian yang pertama ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian di mana peneliti
ditempatkan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif, yaitu menurut Sugiono tahun 2010. Dasar pemikiran digunakan metode ini adalah karena peneliti ingin mengetahui tentang fenomena yang ada dan dalam kondisi yang alamiah, bukan kondisi terkendali atau eksperimen. Sumber data penelitian. Nah, sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama data primer. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan langsung oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan, seperti dalam membentuk wawancara, angket, tes, dan lain-lain. Nah, lalu yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan secara cepat. Data penelitian yang menjadi sumber data sekunder adalah artikel, jurnal literatur, dan situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data. Nah, peneliti kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang untuk atau kelompok terhadap sesuatu. Karena itu, proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar atau aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan sesuai dengan metode teknik pengumpulan data yang pada penelitian kualitatif. Nah, beberapa teknik yang pengumpulan datanya, yang pertama yaitu ada tes. Nah, untuk tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, dan kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Nah, tes ini digunakan untuk dalam penelitian ini, yaitu tes kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada materi transformasi geometri. Lalu yang kedua ada angket. Nah, angket ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, peneliti menggunakan angket tertutup sebagai respon belajar siswa yang berbeda-beda. Nah, di mana untuk angket tertutup ini, angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda centang pada kolom atau tempat yang sesuai. Nah, lalu yang ketiga adalah wawancara, di mana wawancara adalah interaksi dengan responden baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara tanya jawab untuk menyatakan sesuatu yang jawabannya dianggap sebagai data penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menangkap secara langsung seluruh informasi dari subjek penelitian. Di mana untuk isi dari wawancara ini yaitu kendala-kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran matematika dan juga dilakukan terhadap guru mata pelajaran matematika. Instrumen penelitian. Nah, instrumen bantu yang digunakan pada penelitian ini berupa tes, angket, dan wawancara. Untuk tes, yaitu instrumen ini berupa tes yang digunakan untuk memperoleh data mengenai pemahaman siswa pada materi transformasi geometri. Tes pemahaman ini berbentuk tes subjektif yang dibuat berdasarkan indikator kemampuan berpikir kreatif matematis yang tertuang dalam indikator soal. Berikut untuk kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, ini untuk indikatornya bisa dilihat. Dan untuk tingkat hostnya itu C4 dan nomor soalnya 1, 2, 3. Lalu yang kedua yaitu dengan menggunakan angket. Instrumen angket digunakan untuk mengetahui tipe atau bagaimana respon belajar siswa pada pembelajaran matematika berdasarkan indikator respon belajar siswa. Nah, di sini sudah tertera angket dari
respon belajar siswa yang sesuai dengan indikatornya. Lalu yang ketiga adalah wawancara. Instrumen wawancara ini berisi kendala-kendala yang dihadapi siswa SMP kelas 9 dalam pembelajaran matematika setelah didapatkan hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematis dan juga dilakukan wawancara terhadap guru mata pelajaran matematika. Nah, yang kelima yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu pada Afrejal tahun 2015, di mana untuk analisis data ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, reduksi, di mana peneliti ini memisahkan antara data yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua adalah penyajian data, di mana pada tahap penyajian data ini, data yang disajikan dalam penelitian ini adalah awal pentingnya kemampuan berpikir kreatif matematis, instrumen tes kemampuan berpikir kreatif matematis, instrumen angket respon belajar siswa, dan instrumen wawancara kemampuan berpikir kreatif matematis dan respon belajar siswa. Nah, lalu yang ketiga adalah penarik kesimpulan, di mana pada tahap ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai analisis kemampuan berpikir kreatif matematis ditinjau dari gaya belajar siswa pada materi transformasi geometri. Waktu dan tempat penelitian. Nah, di mana untuk waktu penelitian ini merupakan kapan dan lamanya penelitian ini berlangsung, mulai dari perencanaan sampai dengan penyusunan proposal penelitian. Sedangkan tempat penelitian merupakan tempat di mana sebenarnya tempat penelitian dilakukan dan di mana peneliti menangkap keadaan dari objek-objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2022 dan bertempat di SMP Negeri 1 Manonjaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun perilaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.